Hari datang menyapa, aroma kopi terasa. Secangkir hangat di tangan, cerita mulai mengalir. Duduk bersama kawan di meja penuh harapan. Ide besar tumbuh dari obrolan sederhana. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Berbagi cerita, mimpi jadi nyata. Ngopi, hangatkan hati dan hari. Dari secangkir kopi, dunia akan beraksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lengkap ya Putri ya. Harus openingnya itu, karena kita ketemu lagi Iya, hari ini. bener banget. Pasca Lebaran. Iya, kamu cantik banget loh hari ini Putri. Waduh. Hari ini aja, hari-hari semalam. Hari ini bertambah kecantikannya. Oh ya, terima gitu. kasih. Sehat Putri. Alhamdulillah sehat. Kamu Budi apa kabar? Alhamdulillah sehat luar dalam. Atas bawah full. Luar dalam, dalam yang mana? Hatinya. Oh iya. Hatinya sudah tenang, kan kita udah pasca Ramadan, Iya. bulan Syawal, saling memaafkan gitu dong Putri. Kamu ganteng banget, gak pernah punya baju kayak gini soalnya pinjem ya? Ah, kalau gantengnya bawaan lahir, tapi kalau bajunya benar pinjam. Karena Kamu juga- aku hafal baju kamu, gak pernah punya kayak gini. Iya, iya, Ini iya, kan iya, mahal iya, gitu iya, ya. iya, iya, Kamu kan iya, iya. biasanya monja-monja gitu. Memang Putri ini punya tabiat baru pemirsa ya. Hafal sama harta-harta orang termasuk baju orang. Makanya agak was-was kita kalau udah ketemu sama Putri gitu ya. Tapi baju kamu cantik banget loh Putri. Iya, kalau ini memang baju dipinjemin juga. Udah juga. Berarti hari ini the power of minjem gitu ya. Iya, tapi keren-keren kan? Keren dong. Aku keren nggak sih? Keren kan? Nah. Putar dulu, putar. Putar ke kiri. Jadi mau mere. Tapi kalau kita lihat ya, Pasca Kenapa? hari ini kok kayaknya penuh dengan baju busana wanita. Ini ada apa ini Putri? Ada something new gitu. Something new. Jangan-jangan kita disuruh vote lagi nih. Buat apa? Untuk baju resepsinya Putri. Kira-kira yang mana gitu, Put? Tanggal berapa sih, Put? Enggak sih, udah Budi, hari ini kita balik lagi di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Wah, senang banget kita hari ini ya, Putri ya. Bisa Ya. menemani pemirsa lagi. Tentunya tema kita ini hari ini adalah setiap karya dapat dinikmati sepanjang masa. Waduh, karya Putri apa? Karya aku doain aja ya, aku mau ngeluncurin satu tulisan. Satu tulisan, Ya, kalau buku. Coming soon lah, nggak Coming boleh soon. di-spill. Kalau Oh, kamu apa? Aku. Nggak ada karyanya kan? Ada Udah, dong apa? voice over. Ya, itu karya loh ya kan. Nah, bisa dinikmati juga itu sepanjang masa. Oh, kamu kalau voice over yang suaranya sengau-sengau gitu kan? Ah, nggak penting sengau ya. Yang pasti ada cuannya. Tapi hari ini ya ini narasumber kita ini punya karya Budi. Karya. Yang kita pakai ini karya-karya mereka, Oh, karya iya? hebat-hebat dari desainer Kota Medan. Serius? Tadi Bu produser gak bilang loh. Gak bilang, jadi udah langsung pakai aja Iya, bajunya. langsung pakai aja kayak gitu ya. Ih, nanti nggak dikasih pinjem lagi. Ownernya ada di belakang. Biasanya kan langsung di caption tuh muncul gitu ya Oh kan. iya, Ini by bener, siapa bener. gitu. Bye-bye. Hari ini tentunya pemirsa kita akan mengundang sosok-sosok inspirasi yang memiliki karya yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara. Pastinya tentang fashion ya hari ini ya. Tentang fashion. Untuk yang pertama ada siapa Budi? Hah? Narasumber kita. Ada seorang pria yang Ya. karyanya itu sudah banyak banget dinikmati oleh masyarakat Sumatera Utara. Oh iya. Penasaran nggak? Penasaran. Penasaran. Silakan boleh dong diundang. Langsung aja kita sambut, ini dia ada Bambang Surya. Oke, Hai. selamat pagi. Selamat Bang pagi. Surya. Waduh, emang kalau desainer itu harus modi seperti ini ya? Wah. Iya, ini salah satu karyanya yang aku pakai. Oh iya? Mm-mm. Wih, keren banget. Ini boleh bawa pulang? Boleh. Di belakang panggung aja. Iya. Sehat Bang Pakai. Surya. Bang Surya apa kabar?
Sehat ya. Alhamdulillah. Kelihatan fresh ya. Hari ini. Karena hari ini semangat sekali untuk mengisi acara ngopi ini. Oke. Fashionable ya Budi ya. Iya, gitu. Nanti ini luspennya kalau misalkan Oh iya, tadi dia baru bilang gini, Putri kita sekali-sekali kalau siaran pakai luspen, oh ini boleh nanti dipinjam sama dia. Boleh Bang Budi ya? Size-nya berapa sih pinggangnya? Iya. Biar lebih enak lagi ngobrolnya kita sambil duduk kali ya. Duduk, Oke, silakan. Silakan Bang Surya. Wah, ini kita senang banget ya hari ini Putri ya bisa kehadiran Bang Surya. Biasanya soalnya ngedesain, padat jadwal, fitting dan Benar. sebagainya. Tapi dulu awalnya aku kira Bang Surya ini memang jurusan fashion designer. Oh gitu. Ternyata anak ekonomi, Putri Budi. Kenal, satu kampus. Oh, satu kampus. Di UIN ya? Iya. Oke, nah biasanya kalau kita ngopi selalu dibuatin minum ya. Tunggu, makanya tadi sebenarnya saya heran pas mau duduk. Budi mana gelas kita ini? Gitu. Iya. Padahal kita nggak puasa kan hari ini ya. Iya, mana Budi? Nanti tenang. Oh Nanti ada ya. disiapin. Oh saya kalau nggak ada. Oke, Bang Surya boleh dong ceritain ke kita kegiatannya apa aja sih? Iya, jadi aku seorang fashion designer di Kota Medan ini dan kegiatan sehari-hari aku ya biasa ya ngedesain, menjahit dan aku juga ada beberapa anak didik gitu. Oh gitu. Nah ini gimana ceritanya ya? Ngedesain sendiri, ngejahit sendiri, tapi background pendidikannya itu adalah ekonomi. Ini sejak kapan ini Bang Surya ini memiliki ketertarikan ya dalam dunia fashion? Berbicara tentang ketertarikan sudah lama ya, cuman baru dieksekusinya ketika pandemi. Oke. Iya, jadi pada saat itu kalau boleh cerita sedikit nih, waktu pandemi kan kita dirumahkan, mahasiswa itu kita dirumahkan. Jadi saya berpikir saya dapat juga beasiswa dari instansi, saya pikir bagaimana uang ini harus berjalan gitu untuk menopang biaya kuliah saya dan lain sebagainya. Nah disitulah saya cetuskan untuk membeli mesin jahit yang tua. Gitu. Tapi sebelumnya udah bisa pandai jahit juga? Enggak, saya tidak bisa menjahit sama sekali. Jadi langsung beli Jadi aja gitu. Langsung Pede biasa, aja kayak gitu ya? berani aja gitu, kayak udahlah, gimana nantilah udah. Oh gitu ya. Iya. Oke, ini semangatnya the power of Kepepet. kepepet ya. Nes. Pokoknya beli aja dulu. Iya, beli Urusan aja bisa dulu. atau enggaknya tuh nanti Iya. gitu. Nah. Jadi Ketika setelah udah beli, Ketika dibeli saya di YouTube kan banyak tuh ya, banyak tutorial. Apalagi kalau membuat sebuah karya, apalagi kita notabene membuat sebuah baju yang dikenakan oleh orang banyak, pasti tricky ya gitu. Kita harus tahu bentuk tubuhnya, Iya, benar. kita harus tahu gimana yang cocok untuk jenis kulitnya dan lain sebagainya. Itu kita pelajari, saya pelajari sendiri. Oke. iya benar sih. Apalagi kan fashion sekarang ini kan terus berkembang Iya, ya. terus berkembang. Ada yang wastra juga, ada yang mungkin lebih fashionable. Tapi kalau boleh tahu, yang abang rancang ini apa hanya wastra saja, gaun-gaun pengantin atau seperti apa? Jadi basic kita itu sebenarnya di wedding attire. Oh, wedding. iya, wedding Tapi setiap tahunnya kita buat series. Kayak yang dikenakan Kak Putri series tahun lalu itu ada outer. Terus tahun 2022 kita ada keluarin series kimono gitu. Oke. Jadi kenapa kita mengeluarkan series wastra? Kita mau anak muda mau menggunakan kain daerah kita Yes, gitu, nggak malu. benar. Kita desain agar tampilan tersebut tetap cozy, tetap Fashionable gitu ya, gitu. benar. Kayaknya ini cocok banget ya sama Putri. Kenapa? Kan mau ada acara penting nih. Dan ternyata kiblatnya dari Bang Surya ini adalah wedding attire ya. Gitu aja sih, Bisa dibilang. dong minta rancangin. Kan belum dapat kan baju. Iya, ya baju kan. utamanya kan. Budi ini suka kali memang buka-buka rahasia orang di depan publik. Kebiasaan ini memang. Oke, jadi memang banyak ya yang didesain dan juga bagaimana caranya baju-baju ini bisa dinikmati oleh kalangan anak muda. Benar, benar. Karena kan anak-anak muda sekarang ya Budi, kalau ngelihat baju-baju yang kayak ada kain ulosnya, kayak ketinggalan zaman tuh gitu. Tapi ketika dikombinasikan seperti ini dan yang Budi pakai tuh keren gitu. Kelihatan mewahnya Ya, gitu bener. ya. Oke, nah. Aku penasaran nih sama Bang Surya. Ini kan mesin jahit udah dibeli nih, tapi belum bisa nih untuk menjahitnya. Nah, mana ini deluanan? Kita buat desainnya dulu, sembari belajar menjahit, kasih jahitannya ke orang, atau ya belajar jahit dulu baru ngedesain, baru buat baju nih? Jadi sebelumnya kita itu kalau saya buat karya itu kita buat mood board gitu. Oke. Jadi kita dapat inspirasi dari mana? Oke. Misalnya kita
pergi nih ke pantai. Nah, kita lihat air yang berwarna biru mungkin, or pemandangan yang sejuk. Kita desain dari hasil pemikiran kita, dan setelah kita desain, apalagi saya kan otodidak, jadi saya ada trial and error gitu. Itu nggak cepat juga Kak Putri, jadi itu lumayan lama juga saya trial error. Jahitnya? Iya, Oke. jadi sampai beberapa bulan, sampai 2 bulan mungkin ya saya coba, dan akhirnya bisa gitu, jadi sebuah karya. Oke. Jadi ada nggak error juga gampang ya? memang Putri. Iya, Karena aku susah. juga dulu pernah belajar jahit ya. Karena ibu aku kan penjahit tuh. Jadi kayak cuma jahit lurus aja tuh kadang-kadang nggak bisa mereng-mereng kayak gitu. Benar, jadi- Karena kecepatan kaki dan kecepatan tangan itu kan harus ini ya sejalan gitu. Iya. Kecuali kita pakai elektrik gitu. Nah jangan Benar. ceret gitu aja. Gimana bunyinya? Jadi memang harus teliti ya, Bang Surya Iya, ya. teliti, harus detail gitu. Apalagi kita yang notabene di wedding attire, ya, dalam artian dilihat banyak tamu gitu, dan kita juga nggak mau dong ketika kita di acara penting kita kebanting sama tamu kita gitu. Itu sih yang Tapi dari banyaknya desain gitu ya, fashion juga, kenapa memilih wedding attire? karena saya sesuai nama saya gitu, Surya gitu. Surya. Cahaya. Cahaya. Asik. Cielah. Bisa Berarti kalau air. saya juga budi, berbudi luhur. Iya, Iya. budi saya emang. Kan nama doa ya. Iya kan? Jadi Putri apa? Putri Cinderella nggak kayak Cinderella, Putri. Udah ya, udah bilangin aja yang nggak bagus-bagus. Kalau saya bilangin aja nggak bagus-bagus. Ya lanjut, Bang Surya. Iya, jadi kan Surya itu cahaya. Gitu. Jadi saya itu mau memberikan banyak kesenangan, banyak cahaya gitu. Oh, Jadi gitu. ketika kita membuat sebuah karya kan karya kita dikenang gitu. Oh, ya Apalagi gitu. di acara-acara memorial untuk kita gitu. Jadi ketika itu saya saya mau berkecimpung di dunia ini, di wedding attire, saya mau melihat orang lain. Jadi saya senang melihat orang lain bahagia gitu sih. Oh gitu. Kalau dia seneng melihat orang lain menderita. Iya, ya. Itu hanya prasangka buruk Putri saja. Nggak boleh seuzon ya Putri ya. Apalagi mau menjelang hari-hari bahagia. Itu aja nanti sampai berapa segmen kita ketemu lagi, itu aja yang dibahas ya Ya, Budi. karena pemirsa itu sibuk menjodohkan saya dengan kamu Putri. Jadi biar mereka itu tidak lagi mencocok-cocokkan. Kamu gitu nggak kan. suka itu banget ya sama saya? Bukan sih. Enggak, jujur aja gitu. Cuma nanti takut ada yang marah itu aja. Oh gitu. Berarti kamu nggak boleh lagi ya nanya apapun sama saya ya. Kenapa jadi kita yang dibahas sih? Oke, berarti dari anak ekonomi akhirnya berkecimpung di dunia fashion gitu ya. Saat ini fokusnya adalah wedding attire. Attire. Nah. Ini ya contohnya yang ada Ya, di ini belakang Budi. beberapa sampel dari, jadi ini pakai kain tenun Melayu ya, dia pakai kain songket, kita juga ada dari ulos, kita juga ada dari macam-macam. Ini kalau yang belakang ini namanya apa? Ekor atau sayap? Iya, ini ekor. Ini kalau bisa kita berenang, bilang. ekor. Iya. Gimana ceritanya sayap di atas. Penggulung abang di kolam renang nanti. Oh bisa kayak gitu. Dia dari tadi pegang-pegang kenapa? Nanti Bagus, tahu. Oh gitu. bagus. Kirain juga mau pakai yang berekor-ekor Oke, gitu. nah kalau dari sana sendiri Ini. itu gimana itu konsepnya? Nah, ini jadi koleksi untuk Sumut Fashion Week tahun 2022 ya. Tahun 2022 kita keluarkan series etnik The Magnificent of Ulos. Jadi kita ada buat 5 series, yang 5 series itu dari Ulos, dan 2 ini salah duanya. gitu. Salah dua, Dari salah dua. kelima. Dari Salah kelima. tiganya. Mental Bagus ini ya, bajunya. iya. Iya, dia mental Jadi ya. pakai salsa gitu kayak kerincang sana, kerincang sini gitu ya? Pengen. Kenapa? Putri mau pakai kayak gitu juga? Iya, aku tuh gemes sama ininya. Oh gitu. Gitu. Itu apa Manis namanya, gitu. ronce? Iya, ini ronce. Oh, Tahu ronce. Abang ya? Iya, tahu memang abang ini. Abang ini soalnya suka pakai ronce. Iya, itu ronce. Yang itu juga berarti Iya. ya. Tapi untuk mengkombinasi ataupun untuk buat desain seperti ini tuh terinspirasi dari siapa? Kalau untuk inspirasi ya, kita inspirasinya ada dari beberapa desainer yang lokal yang saya inspirasikan, yaitu ada namanya Mas Didit Maulana. Gitu. Oke. Jadi beliau itu sangat inspiratif, vokal banget gitu untuk menyuarakan kain wastra gitu. Jadi dari situ saya tergerak untuk ternyata kain dari Sumatera Utara nggak kalah bagusnya gitu dari kain-kain luar gitu, dan saya mau untuk membuat kain wastra ini mendunia gitu. Amin. Keren, tepuk tangan dong ya.
Nah, pemirsa kita masih akan ulik lagi beragam informasi Iya. dari Bang Surya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Oke, pemirsa kita masih bersama dengan Bang Surya. Wah, jadi kita udah tahu ya bagaimana tadi perjalanan dari awal mula Bang Surya ini berkecimpung di dunia fashion ya. Tapi aku penasaran sih, karena kan abang ini terjunnya dalam kondisi COVID dan itu belum tamat ya, belum tamat kuliah. Nah, beralih ke dunia fashion itu gimana? Respon keluarga, orang-orang terdekat, sahabat? Silakan. Respon ya, pasti dulu saya ditentang sama keluarga saya, bahkan sangat ditentang gitu. Jadi ini juga yang ingin saya ubah mindset dari orang lain, terutama saya ingin mengubah dari keluarga saya terlebih dahulu gitu. Jadi awalnya keluarga saya itu menentang untuk saya terjun di dunia fashion seperti ini gitu. Karena apalagi setelah lulus kuliah, alhamdulillah saya mendapat predikat menjadi mahasiswa berprestasi gitu. good. Ya. Jadi orang tua saya notabene yang keluarga saya itu menentang, kenapa kamu harus jadi penjahit gitu. Tapi saya tidak pernah bilang kalau saya itu berkecimpung di sini gitu. Jadi ketika itu saya berpikir orang lain tidak akan mengerti kalau kita tidak membuktikan gitu. Jadi saya ingin mengubah mindset bahwa penjahit itu bukan pekerjaan yang hina gitu. Jadi dari situ saya terjun, saya kumpuli modal dan alhamdulillah ada instansi dari perbankan yang memberikan saya modal usaha dan ketika itu saya langsung membuat sebuah show dari Sumur Fashion Week dan alhamdulillah dan orang tua saya dan keluarga mendukung penuh setelah itu. Oke, luar biasa. Jadi ini memang benar-benar menginspirasi ya pemirsa karena ya orang tua pasti menginginkan yang terbaik dan sesuai dengan background pendidikan. Cuman kita kan juga memiliki keterampilan yang lain Iya, yang justru benar. itu menjadi prestasi tambahan untuk kita kan begitu ya. Luar biasa. Dan alhamdulillahnya saya sekarang juga orang tua saya kan menginginkan saya untuk menjadi guru gitu. Alhamdulillah saya diundang beberapa sekolah juga untuk menjadi guru tamu. Saya ada anak private juga di rumah. Jadi itu saya sadar bahwa Tuhan sedang mengabulkan doa-doa saya gitu dan doa-doa kedua orang tua saya. Wah, Wih, luar biasa. Keren sih. ya. Memang Jadi, apa yang diharapkan orang tua itu terkadang bisa terwujud walaupun memang tidak sesuai gitu ya. Jadi guru, mungkin gurunya pengen dulu guru-guru sekolah, tapi ini udah dapat murid juga, private juga. Itu private udah berapa muridnya? Ada sampai sekarang kita karena kita mau intimate gitu. Jadi setiap tahun kita cuman terima tiga murid gitu. gitu. setiap Beda tahun sama anak tinggi ya. PKL ya, Bang. Jadi memang ini seleksinya sangat ketat begitu ya. Bukan sangat ketat karena saya juga mau kayak 3 orang ini saya mau benar-benar jadi gitu. Iya, benar. Apalagi ini Fokus gitu ya. Iya, apalagi sekarang kan harus ada sistem butik yang kerjaannya bagus itu gimana gitu, nggak asal-asalan semua gitu. Oke. Luar biasa ya Putri ya. Nah, Luar aku juga biasa setuju sekali. tadi ya kan. Orang tuanya pengen jadi guru gitu. Ternyata ya menjadi guru itu nggak hanya ngajar di sekolah ya, Iya. tapi di rumah juga bisa ngajar dan kita juga menjadi guru untuk diri kita sendiri ya. Yes, kan? benar Waduh. sekali. Dan yang paling penting itu kita bermanfaat untuk orang banyak. Yes, benar. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang Nice. bermanfaat untuk orang lain. Putri, saya nggak mau kalah. Kalau Putri tadi udah ngundang desainer baju Putri, saya juga mau ngundang desainer baju saya. Ya? Oh, gitu. Iya dong. Nah, ini seorang fashion designer juga, fotografer juga. Nah, bahkan baru-baru ini ya, abang saya ini ya. Peres deh, abang-abang. Ya, abang saya ini baru saja mendapatkan gelar World Inspiring Muslim Ambassador di Kuala Lumpur. Wih, baru aja tahun Baru ini. aja Maret semalam. Iya, baru. Nah, ini April kan? Iya, Maret semalam berarti bulan masih puasa. hangat-hangatnya Masih nih ya. hangat. Fresh Oke. by the oven. Iya. Oke, langsung aja kita undang ini dia Baim Surbakti. Selamat pagi Bang Baim. Wah, Selamat kenalkan pagi, Putri. Bang. Kenal, soalnya baju saya kalau MC dari abang ini. Sama saya juga. Pokoknya banyak disupport sama Bang Baim. Bener. Dan nggak tahu ya, Kenapa? aku tuh kalau setiap pakai baju Bang Baim itu kayak pas bagus aja gitu. Nah, Cuttingannya pas, Cuttingannya ya kan? pas kayak gitu. Karena memang badan aku juga badan patung kan, manekin. Oh gitu, oh gitu.
Oke, tepuk tangan dong buat Bang Baim. Silakan Bang Baim. Wah, ini minumnya udah ada, Putri. Kita persilahkan untuk minum dulu ya. Kita minum untuk dulu, narasumber iya. kita. Silakan Bang Baim, ayo. Bang Surya juga diminum. Wah, ini kopinya ini enak banget loh. Biasa kita disiapin sama Bang Syakil ya. Ini kali Bang Arif. Bang Arif atau Bu Tini ya. Oke, tentunya pemirsa sembari menyaksikan kita di sini jangan lupa diambil juga minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Wow. Wangi banget ya kopinya. Lama nunggu kamu nih sampai 2 segmen minum kopi aja ya. Lagian kameramen seneng banget nyorot saya waktu minum. Oke, cerita dulu ke Bang Baim. Bang Baim apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bang Baim tadi kan Budi sempat bilang nih ya di bulan lalu ya. Iya, benar. Ikut event besar nih di Kuala Lumpur. Karena aku juga sempat ngelihat story-storynya Bang Baim tuh buat ada presentasi juga ya waktu Iya, itu di benar. sana ya Bang. Itu kegiatan apa sebenarnya Bang? Oke, jadi saya spill sedikit. Ini programnya itu waktu itu namanya Asia World Muslim Summit 2025 dan itu diadakan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sebagai tuan rumah dan pesertanya untuk di tahun 2025 ini dari 10 negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Qatar, Palestina, Pakistan, dan ada beberapa negara lainnya. Dan dari Indonesia ada beberapa delegasi dan dari Medan itu ada saya beserta istri. Oke. Itu fokusnya tentang apa tuh Bang? Oke, jadi kalau Asia World Muslim Summit ini lebih kepada leadership untuk generasi muda yang punya kegiatan dan juga ingin berdampak terhadap komunitas ataupun terhadap sosial. Jadi para pesertanya itu selain daripada dosen, banyak juga mahasiswa, kemudian ada dokter dan juga ada pengusaha. Seperti itu, Oke, Putri. tapi kalau boleh cerita sedikit ya Budi ya, Bang Baim ini selain fashion designer, punya studio juga, ya dosen juga. Iya, dosen juga. Keren kan? Makanya ini paket komplit ya dan multi talent, memang benar-benar multi. Ya kan? Iya. Aduh, ini benar-benar jadi inspirasi sih buat kita semua ya. Bener sih. Oke. Bang Baim luar biasa. Jadi kurang lebih mirip dengan Surya juga ya, karena kita sama-sama ekonomi kan. Saya juga backgroundnya ekonomi, akuntansi, dan S2-nya manajemen. Tapi punya passion kan kita nggak salah ya, punya passion. Bener. Tapi justru passion itu yang kita jadiin buat cari cuan gitu ya, Sur. Tapi bener juga yang disampaikan Surya tadi, kadang orang tua kan pengennya kalau kuliahnya udah di ekonomi paling nggak ya berkecimpungnya di dunia itu juga. Jadi itulah yang membuat saya, walaupun mungkin terlambat baru 1 tahun ini saya coba jadi dosen, ya paling nggak kan kita udah buktikan ke keluarga dan juga kita nggak harus tentang cari cuan terus nih, tapi gimana kita punya impact terhadap sosial. Itu tadi juga mengajarkan kita berbagi pengalaman kita, berbagi pengetahuan kita gitu. Itu yang mungkin membuat saya sampai saat ini juga makin semangat buat berkreasi atau berkarya itu karena benar juga yang dibilang Bang Budi tadi di sesi 1 ya, sebaik-baiknya manusia itu punya manfaat untuk orang lain gitu. Oke, Bang Baim kita penasaran nih ya. Kita kan tahu Bang Baim ini ya Baim Surbakti gitu ya. Itu nama asli, nama panggung atau apa gitu? Karena BSP gitu ya. Jadi kemarin karena wajib store CV ya, jadi ketahuan ya. Jadi kalau di Medan ini kan sebenarnya saya pakai nama Baim Surbakti, tapi kalau di CV atau ngajar kan harus pakai nama asli gitu ya, Nama Bang Budi. KTP Nama gitu ya? KTP. Jadi nama asli saya itu sebenarnya Imran Karo-Karo. Baim itu dari mana? Karena mungkin Bang Im gitu, jadi Baim gitu, Bang Imran. Iya. Kalau marganya Karo-Karo itu banyak. Iya, Ya benar. ada Surbakti, ada Sitepus, Nulingga gitu. Tapi saya lebih pilih Surbakti untuk lebih biar spesifik aja. Jadi nama Baim Surbakti itu sebenarnya masih tetap nama saya juga. Tapi seperti yang Bang Budi tadi spill, mungkin kalau nama asli kan kurang relevan kalau di dunia entertain Iya, gitu ya. Harus Benar, harus lebih ada nama ada yang panggungnya gitu. ikonik gitu ya. Gitu. Jadi mungkin itu alasannya. Mungkin kalau saya lagi pakai bajunya Bang Baim ya, baju dari BSP ya, ini bajunya Bang Imran Karo-Karo. Bukan. Enggak, bukan. Pasti berdebat, pasti Iya berdebat. benar, karena memang nggak tahu. Nggak tahu, Ternyata ya. memang itu nama aslinya. Jadi Baim itu Bang Imran. Iya, Oke. Baim Surbakti gitu. Benar. Oke, Bang, waktu di Malaysia kemarin di Kuala Lumpur ya tepatnya, kegiatan apa aja sih yang diikuti? Oke, jadi di Kuala Lumpur dimulai dari tanggal 13 sampai tanggal 15
Di hari pertama itu kita biasa opening, registrasi, kemudian penyambutan, dan karena itu di bulan puasa maka acara hari pertama itu adalah buka puasa bersama seluruh delegasi. Kemudian di hari kedua pemaparan materi, kemudian yang menjadi acara inti adalah advokasi karena ini adalah leadership program. Jadi kesemuanya delegates itu wajib mempresentasikan advokasi apa yang telah dilakukan selama hidupnya dan juga apa yang menjadi concernnya di dalam hidupnya juga, dan di saat itu saya mengadvokasikan bahwa kurang lebih seperti yang telah saya kerjakan di Medan, khususnya Sumatera Utara, saya selalu mensupport, mungkin saya juga kenalkan Putri melalui acara Ajang Duta ya, dari yang disupport pemerintah. Dan kami BSP Studio dan BSP Galeri itu selalu mensupport bagaimana agar muncul ataupun tumbuh anak-anak muda seperti Putri gitu kan. Akan ada putri-putri yang berikutnya nantinya, akan banyak budi-budi berikutnya nantinya gitu ya. Syukur saya disebut gitu. Jadi kami berharap kalaupun kami tidak bisa memberikan dalam bentuk fresh money, kami bisa memberikan dalam bentuk jasa gitu. Jadi support wardrobe gitu ya. Kita juga pernah satu panggung ya Bang Surya. Jadi kita memang pengen berkomitmen agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain dan muncul nih generasi-generasi kita yang berikutnya. Jadi selain dari advokasi itu, saya menekankan waktu itu sebagai entrepreneur, saya dan teman-teman kita semuanya yang bergerak di bidang entrepreneur khususnya ekonomi kreatif, bahwa bisnis itu jangan hanya untuk mencari profit saja, tetapi kita harus berpikir gimana agar memberikan dampak sosial terhadap komunitas ataupun masyarakat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, menjadi manusia yang punya manfaat untuk orang lain. Gitu. Keren banget sih. Emang beda ya vibes-nya ya. Oke. Waduh. Keren banget. Kita udah tahu pengalaman tadi ya yang masih fresh banget nih ya. Tapi kalau kita boleh tahu juga ini Mbak Im, kita flashback kembali ya. Nah kalau dilihat kan ada kesamaan dari Bang Baim dengan Bang Surya. Tadi bukan dari seorang fashion designer tapi berkecimpung ya di dunia fashion. Bahkan ada BSP Studio kan kayak gitu kan. Nah serta mengajar dan sebagainya. Nah awal mula ya Bang Baim ini terjun sebagai seorang fashion juga, fashion designer dan juga terakhir memutuskan untuk buka BSP Studio ya Bang ya. Nah itu gimana? Oke, perjalanan saya itu memang memiliki beberapa persamaan dengan Bang Surya. Backgroundnya adalah ekonomi tapi ujung-ujungnya berkecimpungnya di fotografi dan fashion. Awalnya itu saya dulu waktu masih kuliah itu kos di Medan kan terima bulanan dari orang tua itu mungkin kan nominalnya terbatas ya, karena kan orang tua juga bekerja sebagai petani dua-dua. Jadi asli mana Bang? Asli Brastagi. Saya asli Brastagi dan orang tua saya asli petani dua-duanya. Jadi setiap bulan itu kita pasti terbatas gitu. Tapi kita punya kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi gimana caranya uang bulanan itu cukup? Jadi kita harus cari sampingan. Jadi waktu itu saya sambil freelance fotografer juga, kemudian juga jasa-jasa desain, kemudian jasa cetak yang saya kerjakan di luar dari kegiatan berkuliah, gitu. Kemudian bagaimana awal ceritanya? Setelah selesai kuliah, saya sudah bekerja juga di perusahaan. Ada kurang lebih 5 perusahaan dalam waktu 6 tahun, dan sudah muncul rasa jenuh sebagai karyawan waktu itu, dan saya memutuskan untuk merintis usaha fotografi dan saya buat foto studio. Dulu awalnya masih di rumah, jadi belum ada studio kayak sekarang. Tahun 2018 itulah saya baru mulai buat BSP Studio, dan tentunya belum sebesar yang sekarang, tetapi semuanya butuh proses, butuh progres, dan pastinya apa yang membuat saya sampai ke titik yang ini karena kita nggak pernah puas, kita selalu belajar, dan jangan pernah merasa apa yang sudah kita terima itu cukup. Kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang seperti saat ini kita berkumpul dengan orang-orang yang ketika kita berkumpul dengan mereka itu kita ngerasa selalu kita harus banyak belajar. Itu yang membuat saya sampai di titik ini, Bang Budi. Luar biasa. Jadi aku jadi inget Putri ya, berbagai event di Sumatera Utara itu mulai ke duta-duta begitu ya kan, putra-putri begitu kan. Semua itu banyak banget disupport baik dari foto studionya Bang Baim maupun juga galeri-galeri produk karya baju dari Bang Baim. Bener sekali. Tapi Budi harus tahu loh kalau Bang Baim ini udah punya 2 studio. Biasanya kan satu ya. Yang di Setiabudi aja gitu ya kan. Ini di Setiabudi juga, tapi khusus untuk galeri bajunya. Jadi waktu itu aku fitting udah langsung di sana loh Budi. Keren ya. Keren. Jadi memang akan ada selalu pintu rezeki ya Bang ketika membantu orang lain. Tapi dulu Bang, aku dulu ngelihat Abang ya melalang buana di beberapa event duta, aku sempat mikir gini, ini Bang Baim dari mana ya uangnya? Gitu. Tapi serius
Karena kan itu kerjasama ya. Iya, itu kan Bener, itu nggak disupport dibayar, gitu. bener. Iya. Sementara produk semua keluar. keluar, gitu. Nah. tapi memang nggak dapat income yang banyak gitu ya. Karena kalau kita tahu satu baju aja itu bisa mengeluarkan kocek yang lumayan ya, jutaan gitu. Apa sih Bang yang ngebuat Abang nggak apa-apa deh, bantu aja. Kayak kita berdua nih, Bang, kita support baju bisa, Ya, oke benar, bisa benar. gitu ya. Ya, Bang betul. jangan dijawab dulu. Terlalu semangat ya. biar pemirsa di rumah penasaran ya dan tetap stay bersama dengan kita. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Bang Baim dan juga Bang Surya. Tetap stay di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Wah, pemirsa masih penasaran dong kita saat ini udah Iya. megang apa? Ini adalah koleksi dari Bang Baim dan juga Bang Surya. ya. Iya. Tapi sebelumnya tadi ada Pertanyaan. pertanyaan yang terjeda nih ya, Bang Baim, bahwasannya kan suka banget support, bantu teman-teman yang ada event gitu ya, mulai dari baju ataupun foto gitu kan, dan itu kan nggak dibayar begitu. Nah, itu apa yang membuat Abang terus membantu begitu? Oke, kalau kita lihat dari segi bisnis mungkin kita akan berpikir kita udah keluarkan sumber daya yang banyak, kita keluarkan jasa yang banyak, tapi dari mana nih kita akan digantikan gitu. Tapi kalau saya punya prinsip, kalau kita sudah menyukai satu hal, kita nggak akan kepikiran dulu nih akan dibayar atau tidak. Karena ketika kita sudah menyukai satu hal, maka kita dengan sukarela akan mencintai pekerjaan kita dan juga kita enjoy. Yang pertama kan itu, kalau kita sudah menyukai satu hal itu, kita nggak pikirin itu dulu. Yang kedua adalah ketika kita sudah membantu orang dalam jumlah yang banyak, gitu ya, maka sebenarnya tanpa kita sadari mereka sudah berdoa. Mereka sudah berdoa bahwa apa yang mereka terima saat itu, mudah-mudahan Allah yang akan menggantikannya kepada kita. Jadi saya memegang itu aja, Bang Budi. Ketika kita sudah berbuat baik, kita nggak usah langsung tanyain kita dapat feedback apa dari mereka, tapi kita yakin bahwa Allah yang akan menggantikan itu dalam kapasitas yang lebih besar dari yang kita kasih. Luar biasa loh. Dan itu terbukti. Iya, aku Iya. setuju banget. Karena ketika kita membantu orang lain, Putri, kita nggak berharap orang itu yang akan bantu kita ya. Ya, betul. Tapi dari doa orang yang Bener. kita bantu Berarti- akan mengundang rezeki-rezeki yang lain. Bener, berarti kamu siap ngebantu saya? Siap. Oke, tanpa apapun? Hah? Tanpa apapun? Nah, itu kamu yang perlu dipikir-pikir lagi nih kalau Putri yang dibantu. Oke, kita mau spill dulu, baju kamu dulu yang kamu pegang tuh. Ini dari bajunya Bang Surya ya. Ini dari bajunya Bang Surya. Ini ala-ala apa ini Bang? Gurita. Iya ya. Tapi pemirsa, sebelum kita beralih ke desain dan juga baju-baju yang lain, kita mau lihat dulu ya cuplikan kegiatan-kegiatan dari Bang Surya. Berikut tayangannya. Oke. Ini di mana nih Bang? Di kisaran. Di Kisaran. Ini lagi ngapain? Ngajar? Lagi jadi guru Atau- tamu. Oh, guru tamu. Itu ngajarin mereka desain gambar Iya, gitu ya? Dari desain, produksi sampai menjahitnya. Oke. Wah. Oh, menjahit juga diajarkan. Oke. Ini Wow, waktu itu ini dapat apa nih, Bang? Ini dari Sumut Fashion Week tahun 2023 dan ini tahun 2024. Wow, 2023 keren dan ya. 2024. Oke, ini Oke. ya. Ini dia, Jadi untuk koleksi wedding kita. wedding. Ya, Oke. ini ada anak private ya, anak les. Mereka lagi belajar juga dan Berarti sekarang udah ada galerinya juga? kita masih workshop masih di ini ya, masih di rumah. Oh, masih di Karena kan kita merintis dari minus ya. Jadi kita masih di rumah dan insya Allah di tahun ini kita pindah ke Oke. Memang harus gitu. Tadi Merintisnya juga tuh Bang dari Baim, rumah ke rumah, dari rumah juga kan. Sebelum ada galeri. Sekarang udah lihai loh Budi. Wow. Ya. Ini mah sudah tidak diragukan lagi, Putri. Tapi aku salut ya masih menggunakan ini ya yang manual ya, Bang ya. Iya, kita ada manual dan sekarang udah banyak mesin yang ini. Itu untuk kebutuhan video. Ya. Jujur Oke, banget loh. berarti semua pengerjaan itu dari Abang sendiri semua? Iya. Oke. Tapi sekarang untuk payet kita ada tim sendiri, kita pakai teman-teman kita dari mahasiswa ya kita kerjakan untuk membantu kita. Oh Oke. gitu. Ih Oh, keren cakep ya. Ih kalau Budi yang pakai
Itu nggak bisa Kalau aku itu pakai dipakai. Putri. Oke. Oke, tepuk tangan dong. Keren, Ya. keren, keren. Yang kamu pegang baju siapa Putri? Ini adalah baju BSP. Wis, aku Bang suka loh Imran. warnanya. Ya aku juga suka warnanya. Tadi aku sempat bilang, oh nanti kalau misalnya aku bawa acara gitu ya, corporate aku mau pakai yang ini. Ya ampun, kamu belum apa-apa, udah nge-booking duluan. Langsung dibilang. Itu waduh. baju cowoknya ada nggak sih Bang Baim? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Tapi kamu warna kayak gitu. Warnanya cakep ya, warna Iya, cakep, iya, iya. warna kuning. Wasra juga ya. Wastra Oke. juga. Oke, kita juga akan melihat visual dan juga kegiatan dari Bang Baim dan berikut cuplikannya. Media Prima yang berfokus pada bidang penyewaan jas, Nah ini dia Budi. galerinya kan? Galerinya. BSP Galeri ini hadir untuk meningkatkan kepuasan Eksklusif pelanggan banget ya, Putri, ya? dan Iya. dari BSP Kayak Studio kenal lagi. by Baim Surbanti. BSP Galeri juga melayani jasa Oke, pemasangan di luar studio. Kayaknya kita harus setiap event harus ke sana ya Putri. Nah, ini acara apa ini Bang? Nah, yang ini waktu itu kita ada pameran di Sun Plaza, acara untuk wedding nasional. Nah, kalau yang ini support kegiatan putra-putri kebudayaan Sumatera Utara, yang ini Duta Siswa Indonesia, yang ini kita pameran di Deli Park waktu acara Agustusan. Yang ini kita diminta untuk tampilin baju adat Pakem di Museum Provinsi Sumatera Utara. Yang ini dari BRI Luxury, kita ditunjuk salah satu yang mewakili untuk usaha wedding attire di Deli Park waktu itu. Wow, cakep ya. Wih, kok Bis, keren-keren. kapan ya aku bisa sama Bang Baim bergandengan gitu pakai bajunya Bang Baim? Bang gitu. Baim yang nggak mau. Soalnya bukan model gitu ya kan. Tapi ternyata Bang Baim selain wastra juga ada wedding attire-nya juga ya. Ya. Jadi wastra dulu apa wedding attire dulu Bang waktu pertama kali? Wedding attire dulu, kemudian belakangan udah mulai nambahin untuk wastra. Tapi wastranya cakep-cakep kan. Benar, aku kan udah pakai beberapa kali Iya, acara. kamu aja bingung kan pilihnya Iya, ya. aduh yang mana ya? Aduh yang mana ya gitu. 1 jam sekali pengen ganti gitu ya. Oke. Nah, kita mau sepuluh lagi nih produk-produk dari Bang Baim dan juga Bang Surya Surya. ya. Oke. Nah, tapi aku ini penasaran. Ini memang Terinspirasi dari apa gitu, terinspirasi dari mana ini, Bang? Iya, jadi seperti yang dikatakan Bang Budi tadi, itu mungkin inspirasinya dari gurita ya, Oke. gitu, yang banyak tangannya untuk menampar orang lain yang jahat. Iya, jadi kalau ada yang julid tinggal dipukul pakai Iya, ini gitu. dilibas. Jangan dong. Iya ya, keren nih ya. Nanti Iya, jadi lain itu kali pakai- kalau ada event aku mau dong pakai ini. Ya bisa aja lu. Iya. Tapi kalau Bang Baim aku mau tanya, kenapa sih base cup dan juga baju-baju gaunnya itu selalu body fit dan dipakai di siapa aja gitu cakep gitu Bang? Apakah di situ ada pengaturannya? Gitu? Iya. Apakah ada aji-ajinya gitu? Kalau di wedding attire, jasa penyewaan kita kan biasanya memang udah punya beberapa koleksi nih yang ada yang basic, ada yang fit gitu ya. Tapi untuk klien pasti yang datang juga beda-beda Benar. ukuran badannya. Tapi gimana caranya agar koleksi yang kita berikan itu fit sesuai dengan badan, kita penambahan jasa seperti adjust. Jadi bagian-bagian yang kurang sesuai bisa dipaskan lagi sebelum mereka digunakan di hari H gitu. Oke, tapi kayak bahannya tuh duduk gitu Iya. ya di Putri badan. kayaknya aku penasaran bagus dipakai nggak sih? Kita berdiri yuk Iya, gitu ya. kita boleh berdiri. Waduh, keren. Aduh, nah ini ada ini, Putri ada itu, ada yang mana lagi? Nah, ini Bang Baim banyak lagi tuh bajunya. Iya. Kalau Bang Surya kan udah langsung ya di manekin itu juga banyak tuh warnanya. Warna Oke, merah juga ini ada. boleh kita spill Bang? Boleh. Oke, nah ini juga ada karya. Aku juga tadi agak sedikit ini mau ngelihat yang merah nih Bang. Oh, yang merah. Matching dia warnanya ya. Oh, ini warna navy. Oh, ini ada juga apanya ronceknya. Ya kan? Pokoknya suka yang Ini ronce-ronce gitu lebih, ya. ini ronceknya roncek laki gitu ya. Oh, keren. couple. Ini couple. Oh, Putri ini couple. Oh, itu couple. Ini yang cowok yang mana, Bang? Itu yang cowok ya? Cowoknya. Ini cowok, ini yang cewek. Oh iya, yang cowok, itu yang kita coba kali ya. Oh iya, boleh. Yang ini coba. yang ini Ini cewek. Yang ini cewek. Ini cowok. Yang itu cowok. Yang ini cowok Budi. Oh, ini cowok. Ini? Dia suka emang mau yang dia memang begitu mau pakai yang ronce-ronce gitu aja. Ya ampun, Putri julid banget. Nah, oh iya. Ini keren Putri. Waduh. Aku penasaran banget. Ditimpa nggak apa kali ya? Harusnya sih dibuka ya kan? Waduh. Emang itu kenapa gitu aku suka banget dengan warna biru Budi. Kenapa? Gak tahu. Cakep ya? Iya. Oh iya. Dan ngepas lagi, keren.
Iya kan? Iya. Oke. Gimana Putri? Kita mau ala-ala catwalk ke depan gitu. Boleh? Tapi aku Sampai ini parkiran ya? Betarung warnanya nggak apa-apa ini Bang Baim. Atau harus dibuka dulu? Iya kan? Iya, aku tutup mata deh. Oh iya. Udah, Putri dulu mungkin boleh ya kan? Ya, aku dulu ya. Iya. Nah, nanti di Kalau spill ini per dari budgetnya. mana ini Bang? Itu ulos sibolang namanya. Apa namanya? Ulos sibolang. Oh, ini namanya ulos sibolang. Oh, ulos sibolang ya. Oke, sampai kebuka lagi nih saking Terus? semangatnya. Habis itu? Oke, Habis itu nah aku Putri jalan coba. dulu, Iya. ya. Nah. Wow. Ke depan dong, Put. Sampai parkiran. Iya. Ini namanya ulos sibolang. Oke, selanjutnya ada Budi. Oke, ini masih ala-ala gurita juga ini Bang Baim. Keren ya. Ala-ala Ini harus diikat gini ya Bang ya? Oh enggak? Oh iya iya. Cakep ya ini. Aduh. Keren ya baju-bajunya ini. Oke. Ini nggak boleh deket-deket nanti kena limbas ini. Iya Bang Budi. Jadi untuk tren tahun 2025 nanti ya Bang, kita itu banyak pakai gurita-gurita gitu, banyak aksen-aksen yang Oh gitu. nah Libas-libas. libas-libas gitu iya, ya, Bang ya. benar sekali. Ini aku spill lagi ya yang ini ya. Tadi kan belum dipakai ya. Nah, aku pakai lagi. Wih. Kok banyak kali Budi? Iya, Putri kalau mau coba baju itu nggak apa-apa. Ribet ya, Say. Oke, hari ini kita ini ya, Apa? layaknya Mbak model yang piawai berada di catwalk. Oke. Iya. Muat Ini nggak? kayaknya ngefit sama aku. Pas sih, emang badan patung kayaknya aku. Manekin. Oke. Kita sambut ini dia Budi SR. Yuh. Kibaskan Budi. Wih. Takut kena gelas. Oke, bagus ya ini ya. Cakep, cakep, cakep. Cakep ya. Oke. Nah, lagi ya. Budi. Banyak kok, ada lagi punya Bang Baim. Tadi mana lagi punya Bang Baim? Banyak. Nah. Aku mau coba yang merah ya. Oke, Putri nggak apa-apa kan di double. Nah, Yang Oke. ini tuh warnanya eye catching. Bener. Oke. Itu sama yang kayak pertama aku pakai ya tadi ya. Cuman bedanya itu lapisnya merah. Nah, banget. itu fit. Banget. Itu XS. Coba Putri. Oke. Ini dia perpaduan sama warna merahnya, ada putihnya, cakep. Budi banyak ya bajunya. Oh iya, ini cakep. Ya, kan, yang biru sama ini mana lebih hidup di badan aku? Kita kayak perasaan Budi. Ya, nggak apa-apa dipakai aja dulu ya Bang ya. Oke. Iya, Cakep ya ini ya. Ini cakep. Budi SR. Wih. Tinggal pakai heels aja Budi. Apa? Heels. Biar bisa Jangan muter-muter. dong. Kan kita mau nunjukin ke pemirsa nih, belakangnya juga Iya. cakep. Yang itu cakep banget ke kamu kayak Ini? nempel gitu Nempel gitu ya. Ini dijual nggak sih? Iya. Keren. Nah. Ah, ternyata, aduh ini aku pakai aja lah ya. Kayaknya Boleh. ini cocok banget sama aku. Pantes sengaja dia Soalnya buka-buka. Coba-coba gitu Bukan. ya. Soalnya tadi aku agak ngedengerin bisikan gitu Kak. Ini kayaknya aku suka banget di badan kamu, aku suka banget di badan kamu gitu Putri. Oh gitu. Iya, nah makanya nih. Udah, aku tunjukin aja ke pemirsa di rumah sampai closing ya. Oke. Oke. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi ya. Tapi nanti pemirsa juga bisa bertanya bersama dengan kita di sini. Kita masih mau nanya-nanya lagi sama Bang Baim dan juga Bang Surya ya. Iya, aku Oke. mau ke Bang Surya dulu. Bang Surya, apa nih baju yang coming soon untuk saat ini? Iya, untuk tahun ini insya Allah kita mau ada event di Turki. Jadi kita akan bawa kita tetap wastra tapi kita buat yang winter gitu baju. Oh winter, Oh, ala-ala winter. winter Iya, di Turki iya, nanti iya. gitu ya. Oke, nah Bang Baim sama Bang Surya mungkin ada
hal yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah ya, baik teman-teman yang baru pemula menjadi seorang desainer dan berbisnis, apa hal yang harus ditekankan begitu agar tetap stay dan eksis di dunia fashion juga. Silakan dari Bang Surya dulu mungkin. Ya, untuk teman-teman di rumah semuanya yang ingin memulai bisnis, yang ingin bermimpi, bermimpilah gitu. Karena saya pernah mendengar kalimat yang bunyinya bermimpilah gitu. Karena jangan takut untuk bermimpi. Kalaupun kamu jatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang gitu, Kak Putri. Dan tetap semangat. Ketika jalan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Baik, nah thank you buat Bang Surya. Nah, dari Bang Baim sendiri Bang? Oke, kalau dari saya punya moto itu be unlimited, artinya jadilah orang yang tidak terbatas. Artinya mungkin saja teman-teman saat ini kita berada di tempat yang masih kurang tepat, tapi dengan seiringnya waktu kita harus menemukan tempat di mana yang kita bisa lebih dihargai dan juga lebih punya banyak karya. Jadi untuk dalam memulai satu usaha itu sebenarnya mudah. Yang susah itu adalah mempertahankannya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah nyemplung, hal yang harus teman-teman pegang itu adalah komitmen. Naik turunnya itu bisnis adalah hal yang biasa, tapi gimana caranya kita tetap bertahan di saat itu juga, karena kemudahan-kemudahan itu nantinya akan datang seiring dengan kita telah meluluskan semua kesulitan-kesulitan yang telah kita terima di awal. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Baim dan juga Bang Surya. Sekali lagi terima kasih Bang Baim, Terima kasih Bang Baim, Bang Surya. Sudah mampir di Kopi Pagi dan tentu ini akan banyak sekali memberikan inspirasi untuk masyarakat di luaran sana, pemirsa yang ada di rumah. Dan gak terasa pemirsa kita sudah menemani Anda selama 1 jam ya. Itu artinya kita harus pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa.